Halo Sobat Pangan, tahu nggak ada protein super kecil yang bisa bikin makanan lebih enak, empuk, bahkan lebih tahan lama loh. Yap, namanya enzim. Enzim bekerja mempercepat reaksi kimia kayak amilase yang memecah pati jadi gula, atau protease yang menguraikan protein. Dalam industri makanan, enzim punya banyak peran loh, di roti, keju, dan juga nanas. Kalau di roti, amilase bantu ragi menghasilkan gas. Roti jadi mengembang. Kalau di keju, enzim rennet bikin susu menggumpal. Sedangkan di nanas, nanas dan bromelin dari nanas bisa bikin daging jadi empuk. Oke, selanjutnya kita membahas tentang vitamin. Pernah dengar nggak? Jangan masak sayur kelamaan, vitaminnya nanti hilang. Emang benar? Yuk kenalan sama vitamin. Vitamin itu mikronutrien penting, ada dua jenis, yaitu larut air sama larut lemak. Kalau larut air, vitamin B dan C gampang rusak saat dimasak. Sedangkan larut lemak, vitamin A, D, E, dan K disimpan dalam tubuh lebih lama. Contohnya seperti vitamin C, antioksidan bantu daya tahan tubuh. Kalau vitamin A, baik untuk mata, vitamin D bantu penyerapan kalsium. Dalam industri pangan, vitamin sering ditambahkan lewat fortifikasi, misalnya susu, vitamin D, tepung vitamin B kompleks, dan minuman vitamin C. Vitamin kecil tapi pengaruhnya besar. Di video selanjutnya kita bahas mineral ya. Selanjutnya kita membahas tentang mineral. Kalau vitamin dari organik, mineral berasal dari unsur alami dan penting banget buat tubuh. Kalium untuk tulang dan gigi, zat besi buat pembentukan darah, kalium dan natrium jaga keseimbangan cairan tubuh. Dalam pengolahan pangan, tepung bisa difortifikasi zat besi untuk cegah anemia. Garam ditambah iodium untuk cegah gondok. Produk susu sering diperkaya kalsium. Bahkan baking powder pun mengandung mineral untuk bantu adonan mengembang. Jangan sepelekan mineral karena tubuh butuhnya setiap hari. Yuk lanjut ke topik bahan tambahan pangan. Nice, tadi kita membahas tentang mineral. Sekarang kita membahas tentang bahan tambahan pangan atau BTP. Pernah baca label makanan dan lihat kode E atau nama-nama kimia aneh? Itu bahan tambahan pangan loh. BTP ditambahkan untuk bikin makanan lebih awet, menarik, dan enak. Contohnya seperti pengawet. Pengawet natrium benzoat untuk saus dan minuman. Sedangkan emulsifier, lecithin itu bikin campuran lemak dan air stabil. Sedangkan pemanis buatan, aspartam untuk diet dan diabetik. Tapi tenang, semuanya ada batas amannya no, ADI, yaitu dan harus disetujui BPOM. BTP itu aman asal digunakan dengan benar. Oke, next kita bahas pewarna makanan. Tadi kita sudah membahas tentang BTP atau bahan tambahan pangan. Sekarang kita akan membahas tentang pewarna. Makanan warna-warni emang menggoda, tapi pewarna yang dipakai aman nggak sih? Nice. Pewarna ada dua jenis, alami dan sintetik. Kalau alami, kurkumin dari kunyit, antosianin dari kol ungu. Sedangkan sintetik yaitu tartrazin atau kuning, sunset yellow atau orange. Dipakai di permen, minuman, kue, tapi harus dalam batas wajar. Pewarna alami makin digemari karena lebih sehat, tapi sayangnya warnanya kurang tahan lama dibanding sintetis. Intinya pewarna boleh asal sesuai aturan. Lanjut yuk ke topik flavor dan perisa. Karena kita sudah membahas tentang pewarna, selanjutnya yaitu flavor. Makanan bisa enak bukan cuma karena bumbunya, tapi juga karena perisa atau flavoring. Ada 3 jenis perisa, yaitu alami, sintetik, dan juga indetik alami. Alami dari vanila, jeruk, dan rempah. Sedangkan sintetik dibuat di lab tapi rasa mirip. Indetik alami kimiawi tapi struktur sama dengan yang ada di alam. Aplikasi luas banget. Es krim vanila, mie instan rasa ayam, permen rasa buah-buahan. Flavor bikin makanan punya karakter khas. Sekarang yuk bahas senyawa fitokimia, zat alami dari tumbuhan yang punya manfaat luar biasa. Oke,
selanjutnya yaitu senyawa fitokimia. Fitokimia itu bukan vitamin, tapi punya manfaat luar biasa buat tubuh. Asalnya dari tumbuhan, contohnya flavonoid, antioksidan dari teh dan buah beri, sedangkan karotenoid dari wortel dan tomat. Kalau saponin dan isoflavon dari kedelai dan herbal. Dalam pengolahan pangan dipakai di minuman fungsional dan suplemen alami. Diekstrak untuk antioksidan alami pengganti sintetis. Digunakan dalam pembuatan jamu dan makanan sehat. Fitokimia bantu cegah penyakit tanpa kita sadari. Tapi awas juga karena ada senyawa alami yang justru beracun. Oke, next kita bahas video terakhir yaitu senyawa toksik. Selanjutnya kita membahas tentang senyawa toksik. Ini adalah yang terakhir. Nggak semua zat alami itu baik. Beberapa makanan bisa mengandung senyawa toksik berbahaya loh. Contohnya seperti aflatoksin dari jamur pada kacang yang disimpan lembab, solanin racun di kentang hijau, sianida di singkong pahit harus direbus atau difermentasi. Sedangkan akrilamida muncul dari makanan digoreng terlalu panas. Dalam pengolahan pangan harus ada kontrol suhu dan kelembapan. Buang bahan yang rusak atau berjamur. Gunakan metode masak aman. Hindari overfrying. Senyawa toksik bisa dicegah dengan penanganan pangan yang tepat. Jadi, bijaklah dalam memilih dan mengolah makanan. Next itu adalah penjelasan tentang kimia pangan. Oke.